Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Berjumpa lagi dengan saya dalam renungan edisi Pekan Prapaskah ketiga, Rabu 10 Maret 2021. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku terkasih, tak dapat dipungkiri bahwa hukum dan aturan adalah salah satu realitas kehidupan yang paling penting bagi hidup manusia. Hukum dan aturan diciptakan agar manusia bisa hidup dengan teratur, tertib, dan tentram menjalani kehidupannya. Kita bisa bayangkan bagaimana jika manusia hidup tanpa aturan. Ibarat kendaraan berjalan tanpa rambu-rambu lalu lintas. Pastilah manusia itu akan diantar untuk menggapai kehancuran, menggapai penderitaan, mencapai kemusnahan karena dia tidak terikat dengan aturan yang berlaku. Saudaraku terkasih, dalam Injil hari ini kita mendengarkan suatu peristiwa di mana Yesus mengkritik dan memperbaharui apa yang berlaku dalam hukum Taurat yang dihidupi atau dijalani oleh kaum Farisi. Yesus hendak mengajarkan kepada kita bahwa yang terpenting di situ ialah kesadaran tentang adanya hukum. Jadi bukan hanya hukum yang kita pelajari itu penting, tetapi bagaimana kesadaran kita untuk melaksanakan hukum. Apakah hanya sekedar untuk membaca kemudian menyimpan dalam hati tanpa melaksanakan, atau bagaimana kesadaran apa yang menghantar kita agar segala sesuatu yang ditetapkan dalam aturan dan hukum itu bisa kita jalankan dengan baik. Inilah yang dimaksudkan Yesus. Saudaraku terkasih, dalam gereja pun kita diperhadapkan dengan berbagai hukum dan peraturan yang mengikat dan mengatur kita sebagai anggota persekutuan gereja. Hukum dan peraturan tersebut dibuat agar kita mempunyai rambu-rambu dalam hidup kita sebagai orang beriman. Nah, hukum Taurat pada zaman Yesus maupun hukum gereja saat ini adalah bukti cinta Allah pada kita. Ia ingin hidup kita selamat, makanya Allah yang maha baik, yang maha cinta menghadirkan aturan-aturan agar setiap manusia tetap pada jalur yang menghantar dia pada keselamatan. Dan hal itu dipuncaki oleh Allah Bapa melalui pengutusan Putra Tunggalnya Tuhan kita Yesus Kristus untuk menggenapi hukum tersebut dengan menyerahkan dirinya supaya kita manusia memperoleh keselamatan. Saudaraku terkasih, menjadi pertanyaan, bagaimana sikap kita dalam melihat hukum dan aturan yang berlaku khususnya dalam gereja? Apakah seperti yang dikehendaki Yesus atau seperti orang Farisi? Apakah kita taat pada aturan karena kita sadar akan adanya cinta Allah yang besar dalam hidup kita? Ataukah kita taat karena terpaksa atau karena hukuman-hukuman, sanksi sosial yang membuat sehingga itu menjadi suatu kewajiban yang harus kita lakukan? Apakah kita ke gereja setiap minggu hanya karena suatu kewajiban, atau karena kita mempunyai kerinduan untuk ingin bertemu dengan Allah
dengan putranya Yesus Kristus di dalam perjamuan Ekaristi Kudus. Apakah kita hendak melakukan pertobatan hanya karena kewajiban atau karena kerinduan kita untuk memohon pengampunannya? Ataukah apakah yang kita temukan dalam keseharian kita? Kolekte, persembahan-persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan, apakah semuanya itu kita lakukan karena terpaksa atau karena didorong oleh pihak-pihak tertentu? Ataukah itu kita lakukan dengan penuh kesadaran sebagai wujud syukur akan anugerah kehidupan yang kita alami di dalam diri kita? Saudaraku terkasih, marilah dalam masa prapaskah ini, masa pertobatan, masa pemulihan diri kita, saatnya kita berefleksi dan berdoa. Kita memohon pertolongan darinya supaya kita diberikan kesadaran agar dapat mentaati dan melaksanakan setiap aturan dan hukum yang kita jalani bersama dimanapun dan kapanpun, baik itu dalam pemerintahan, baik itu di dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam kehidupan kita sebagai anggota umat Allah yang berada dalam persekutuan Gereja Katolik. Semoga Allah senantiasa menolong kita, menyertai kita, melindungi kita sehingga kita dapat berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan gereja kepada kita. Rahmat Allah menolong kita, semoga demikian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.